Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahmat Budi Setiawan dan teman saya Foridiana Wenus akan menjelaskan tentang uji Kruskal-Wallis. Yang pertama yaitu uji Kruskal-Wallis dengan materinya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Foridiana Wenus dan saya akan menjelaskan tentang contoh dari soal uji Kruskal-Wallis. Oke, yang pertama uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney yang digunakan untuk membandingkan tiga peringkat data. Uji ini serupa dengan one-way ANOVA dalam statistik parametrik. Uji Kruskal-Wallis one-way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis K-sampel atau lebih dari dua sampel independen bila datanya berskala ordinal dan persyaratan uji statistik parametrik tak terpenuhi. Mekanisme uji ini serupa dengan mekanisme teknik-teknik sejenis lainnya seperti uji Mann-Whitney dan melibatkan pemeringkatkan masing-masing data. Dengan menggunakan rumus, jumlah peringkat dalam setiap perlakuan digunakan untuk menghitung statistik uji yang selanjutnya digunakan untuk menguji validitas hipotesis nol. Uji Kruskal-Wallis merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney yang digunakan untuk membandingkan lebih dari dua sampel. Uji ini serupa dengan uji one-way ANOVA dalam statistik parametrik. Uji Kruskal-Wallis tidak memerlukan populasi yang normal, tetapi mengasumsi bahwa distribusinya kontinu dan berjenjang. Pengujian Kruskal-Wallis dapat digunakan untuk data-data ordinal sehingga lebih baik dibanding analisa ragam. Selanjutnya, tujuan yaitu untuk menguji perbedaan bermakna beberapa sampel dari populasi atau lebih dari dua populasi yang tidak berhubungan atau independen dengan syarat yang pertama, dua sampel harus independen dan dicuplik secara acak dari populasi. Yang kedua, data yang diukur minimal ordinal apabila data rasio dan interval harus terdistribusi tidak normal. Selanjutnya, rumus. Untuk menjelaskan uji Kruskal-Wallis, maka kita ikuti contoh berikut ini. Pertama-tama, gabungkan semua contoh bebas dan disusun N sama dengan N1 tambah N2 dan seterusnya sampai NK, data pengamatan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan kemudian ditentukan peringkatnya. Setiap jumlah peringkat masing-masing contoh bebas kita lambangkan dengan R. Dan ini merupakan rumusnya. Selanjutnya langkah-langkah untuk menyelesaikan uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, menentukan hipotesis. Keterangan, jika H lebih dari X pangkat 2 K kurang 1, maka hipotesis 0 ditolak. Jika H kurang dari X pangkat 2 K kurang 1, maka hipotesis 0 diterima. Yang kedua, menentukan statistik uji dengan rumus sebagai berikut, di mana K sama dengan banyaknya sampel, NI sama dengan banyaknya kasus pada setiap sampel ke-1, N sama dengan banyaknya seluruh kasus, RI sama dengan total ranking untuk setiap sampel ke-1, sigma pangkat K I sama dengan 1, menunjukkan penjumlahan seluruh K sampel atau kolom-kolom yang mendekati distribusi chi-square dengan dB sama dengan K kurang 1 untuk ukuran sampel sebesar N yang cukup besar.
Yang ketiga, menentukan kriterian uji. Hipotesis uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, H0 sampel berasal dari populasi yang sama. Yang kedua, H1 sampel berasal dari populasi yang berbeda. Yang keempat, membuat kesimpulan. Yang kelima, menghitung faktor koreksi. Jika terdapat peringkat yang sama, maka uji Kruskal-Wallis harus dikoreksi karena akan berpengaruh pada peringkat seri tersebut. Faktor koreksi ditentukan sebagai berikut. Dengan rumus HC sama dengan H per CF, di mana HC sama dengan statistik Kruskal-Wallis yang dikoreksi, H sama dengan perbandingan statistik yang belum dikoreksi, CF sama dengan korektor faktor. Selanjutnya, hipotesis uji Kruskal-Wallis adalah H0 sampel berasal dari populasi yang sama, H1 sampel berasal dari populasi yang berbeda. Dengan contoh soal uji Kruskal-Wallis sebagai berikut. Dengan kasus seorang mahasiswa ingin meneliti apakah terdapat perbedaan nilai kepuasan pelayanan rumah sakit yang signifikan di antara rumah sakit yang berada di wilayah Kecamatan Donomulyo, Kepanjen, dan Bulawang. Dengan kata lain, apakah wilayah signifikan mempengaruhi nilai kepuasan pelayanan? Untuk keperluan penelitian, mahasiswa tersebut mengambil sampel sebanyak 20 rumah sakit. Dari 20 rumah sakit tersebut, kemudian disurvei nilai kepuasan pelayanan yang telah diperoleh serta wilayah dari rumah sakit tersebut. Data yang telah dikumpulkan tersebut disajikan pada tabel berikut dengan nilai chi-square dengan derajat bebas K-1 sama dengan 3-1 sama dengan 2 dan tingkat signifikasi 5%. Dari data tersebut kita peroleh dengan nilai kepuasan dengan data tersebut dan wilayah disimbolkan menjadi angka 1 Kepanjen, Bulawang yaitu 2, Donomulyo yaitu 3. Selanjutnya yaitu langkah pertama membuat tabel dengan urutan dan ranking. Nah, di sini kita akan mencari nilai kepuasan pelayanan dengan nilai yang sama. Contoh, ini ada nilai 65, ada 2. Nah, pertama itu kita urutkan ya, mulai 1 sampai 20. Nah, setelah itu kita akan membentuk ranking. Cara membuat rankingnya yaitu pertama, yang 1 itu nilai paling terendah sendiri, 2 dan 3 itu kan memiliki nilai yang sama. Jadi urutan 2 dan 3 dibagi 2, hasilnya 2,5. Seterusnya kita ketemu lagi dengan nilai 74. Jadi urutan 7 ditambah 8 dibagi 2, hasilnya 7,5 dan seterusnya sampai habis di ranking 20. Langkah kedua yaitu membuat sortasi lagi menurut wilayah. Jadi kita sortasi lagi dari yang Kepanjen sendiri, Donomulyo sendiri, dan Bulawang sendiri. Nah, jadi hasil untuk Kepanjen itu memiliki main rank itu adalah jumlah ranking tersebut dari Kepanjen itu 119 dan kedua itu di Bulawang yaitu 54,5 dan di Donomulyo yaitu sebesar 36,6. Selanjutnya yaitu langkah ketiga menghitung uji Kruskal-Wallis. Yang pertama yaitu kita masukkan data tersebut dalam rumus uji Kruskal-Wallis dengan N jumlah total data, N kecil yaitu jumlah kelas, H itu uji Kruskal-Wallis, RC total ranking, dan NC jumlah sampel wilayah data. Selanjutnya yaitu langkah keempat, dikarenakan ada data yang nilainya sama, digunakan rumus penyesuaian yang mana rumusnya yaitu CF sama dengan T pangkat 3 kurangi T dibagi N-1 dikali N kurung N tambah plus 1. T itu adalah TIS. Nah, selanjutnya kita menuju ke langkah kelima, yaitu membuat tabel ranking yang sama. Nah, tadi kan
2,5 itu memiliki jumlah disk yaitu nilai yang sama, itu 2. 75 itu ada 2 data, 9,5 juga ada 2, 11,5 juga 2, 16,5 ada 2. Nah, selanjutnya kita masukkan data tersebut ke dalam rumus, ke T pangkat 3 kurangi T, hasilnya 6. 6 semua, dan totalnya jumlah disknya 10, total T pangkat 3 kurangi T, semuanya itu adalah 30. Selanjutnya kita masuk ke langkah ke-6, menghitung nilai CF, correction factor, yaitu 30. N-nya tadi kan 20, jadi 20 kurangi 1 dikali 20 kurung 20 tambah 1, hasilnya sama dengan 0,9962. Langkah ke-7 yaitu menghitung nilai uji Kruskal-Wallis yang disesuaikan. Nah, seperti itu, jadi rumusnya seperti di bawah, HC sama dengan H dibagi CF. Hitung Kruskal-Wallis yang didapat yaitu 13,2675 dibagi 0,9962, yang hasilnya 13,318. Selanjutnya menentukan nilai krisis G-square. Nah, tadi kita hitung DF kan itu jumlah datanya 3, yaitu kan Bulawang, Kepanjen, dan Nonomulyo. Kan 3, jadi rumusnya DF-nya itu N-1, jadi 3 dikurangi 1, jadi 2. Dan ini tingkat ketelitiannya 5%, yaitu 0,05, jadinya hasil G-square-nya itu 5,991. Langkah ke-9 yaitu menentukan H0 dan H1. H0 itu tidak terjadi perbedaan signifikan terhadap tingkat pelayanan di rumah sakit, dan H1 terjadi perbedaan signifikan terhadap tingkat pelayanan di rumah sakit. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari uji tersebut, jika nilai statistik Kruskal-Wallis lebih kecil daripada nilai krisis G-square H0 diterima, jika nilai statistik Kruskal-Wallis lebih besar dari nilai kritis G-square H0 ditolak. Nah, dari interval dapat kita lihat, yaitu nilai dari uji Kruskal-Wallis itu lebih besar, jadi terdapat perbedaan signifikan terhadap pelayanan rumah sakit di wilayah Kepanjen, Bulawang, dan Nonomulyo.